Seorang ibu muda di Surabaya, Jawa Timur berhasil menipu melalui modus arisan online, pemirsa, dengan total kerugian mencapai 1,1 miliar rupiah. Dalam melancarkan aksinya, tersangka membuat akun Instagram bernama Arisan Lovers dengan menjanjikan sejumlah keuntungan dengan bunga berlipat ganda. Tersangka menjalankan aksinya sejak bulan Mei 2019 dengan jumlah anggota saat ini telah mencapai 150 orang. Saat ini baru 13 korban yang melapor ke Polda Jawa Timur dengan total kerugian mencapai 1 miliar rupiah lebih. Polisi juga meminta untuk korban lainnya dalam Arisan Lovers ini untuk melaporkan datang ke kantor polisi dan melengkapi sejumlah barang bukti yang memang mengindikasikan adanya praktek dugaan penipuan yang dilakukan oleh tersangka. Arisan Lovers, jadi kabarnya Vi, ini sebenarnya menggunakan 3 sistem. Ada yang sistem investasi, ada yang sistem reguler, ada yang sistem simpan pinjam. Jadi si pelaku menawarkan lewat WhatsApp group, lewat Instagram, lewat media sosial, sampai akhirnya 150 ini yang menjadi Saya korban. mau cross check nih, data yang disampaikan oleh Kamarati Kusuma dengan korbannya langsung nih. Ini kita pagi ini sudah bergabung dengan Sinta, peserta arisan online. Ya, dan juga korban juga ya, dari dugaan penipuan yang dilakukan oleh tersangka. Sinta, selamat pagi Sinta. Ya, selamat pagi. Sinta, tadi rekan saya Kamarati ini menceritakan modus ya, dan juga ada 3 hal yang menjadi keganjilan lah begitu kurang lebih. Benarkah demikian? Benar kayak gitu Mas. Tapi awalnya itu dia kan selain buka arisan reguler, itu setelah itu dia buka duos, baru setelah itu simpan pinjam. Setelah duosnya itu udah bangkrut lah bisa dibilang, dia nggak gagal bayar, itu dia buka lagi berupa simpan pinjam. Tapi namanya bukan arisan love lagi, VVIP namanya, VVIP sub gitu. Kalau Mbak Sinta mengikuti yang mana nih dari 3 ini? Saya ikut semuanya, karena yang di duos itu kan dia udah gagal bayar, tapi dia berhasil mencicil uang saya waktu itu sekitar 90 juta dari total kerugian 123 juta. Tapi kan masih ada sisanya. Kemudian saya tuh masih percaya sama dia karena yang dia bilang simpan pinjam itu ada peminjam dan ada jaminannya gitu, yang dia buktikan dengan surat perjanjian. Jadi di situ tuh dia bilang alibinya itu orang-orang kayak semacam menggadaikan BPKB, menggadaikan elektronik berupa laptop, berupa TV atau handphone, terus habis itu perhiasan, BPKB mobil, motor gitu. Alibinya seperti itu. Sinta sendiri total berapa yang diinvestasikan? Total 200. Sekitar 200 juta, Sin. Sudah ada yang kembali ke Mbak Sinta? Itu sudah uang muka, maksudnya yang kembali yang kembali itu kayak gimana ya, awalnya tuh nggak 200 juta, awalnya tuh 350 atau berapa ya, yang kembali itu 150, 200 jutanya belum. Itu bayarnya per bulan atau gimana sih Mbak Sinta? Bayarnya itu kayak dia tuh sistemnya tuh dicicil gitu. Misalnya ini kita investasi uang sejumlah misalnya 15 juta. Nah 15 juta itu kembalinya 23 juta. 23 juta itu sama dia dibikin sistem misalnya tanggal 14 dibayar 7 juta, terus nanti tanggal 15-nya dibayar 7 juta, nanti tanggal 17-nya dibayar 7 juta lagi. Nah kayak gitu. Ada sistem cicilannya. Oh, jadi dari skema tersebut yang kemudian tidak lancar, barulah Sinta curiga, begitu? Iya, benar sekali. Nah, kalau Sinta boleh berbagi informasi, apakah ada yang lebih besar juga yang dirugikan oleh si tersangka ini? Ada. Yang paling besar itu 1 miliar apa ya? Wow. 1 M ya? Iya. 1 M dari satu orang itu berarti ya? Lebih dari, sebenarnya kerugiannya itu lebih dari. Kerugiannya berapa sih sebetulnya, Gin? Totalnya? Kerugiannya itu
lebih dari 7M. Itu tuh kita udah ini kan, kita kayak punya perkumpulan para korban yang derita ini. Terus kita kayak ngelis gitu loh kerugiannya mereka berapa. Dan setelah dihitung itu lebih dari 7M. Dan korbannya itu juga nggak cuma 13 orang, cuman yang lapor baru 13. Korbannya itu ada lebih dari 200 orang. Sin, Itu masih yang masuk grup ya. Itu masih yang masuk grup, belum yang dia Japri Sin, itu pribadi gitu. Kok mau sih Sin 200 juta sebetulnya Sinta kenal nggak sama orang ini sebetulnya gitu loh? Enggak kenal. Kenalnya cuman cuman tahu lewat sosial media doang. Temen aku nge-tag dia, terus aku pengen tahu gitu maksudnya orangnya kayak gimana, terus aku klik profilnya. Setelah itu dia kan kayak nyantumin semacam link grup gitu loh di bio Instagramnya. Terus aku iseng ngeklik, masuk deh ke arisannya dia gitu. Awalnya tuh arisannya tuh berjalan lancar, Mas. Awalnya arisan biasa kayak nabung gitu loh. Kayak Arisan nabung, pada umumnya lah kan gitu. Terus makin lama dia buka semacam duos gitu loh. Nah karena aku tertarik ya dengan bunga, terus awalnya juga lancar gitu, maksudnya juga bunganya juga nggak terlalu banyak gitu. Makin lama bunganya kayak bisa 40% lah. Udah sebenarnya nggak masuk akal ya. sih, tapi ya Iya. apa ya. Sinta, kalau boleh tahu memang sudah berapa lama arisan online ini? Arisannya kalau saya sendiri ikutnya udah 1 tahun terakhir, dari tahun 2019. Tapi kalau pengakuan dari Anggritaya sendiri sih, katanya dia udah buka arisan ini tuh kayak sekitar 5 tahunan gitu. Siapa namanya Sin? Anggrita Putri Kaleda. Siapa sih dia ini latar belakangnya? Dia ini tuh katanya selebgram sih Mas, dengan pengikut kurang lebih 14.200 kalau nggak salah di Instagram. Terus dia juga cuman ibu rumah tangga sih sebenarnya. Oke. Sin, setelah kejadian ini pesan apa yang mungkin bisa Sinta bagikan kepada masyarakat ya Indonesia pada umumnya Sin gitu loh? Pesannya jangan percaya dengan arisan online apapun bentuknya, karena arisan online pasti bakalan kolaps pada waktunya kayak gitu sih. Terus juga jangan pernah tergiur dengan bunga yang banyak, yang besar begitu ya. Dengan didepositoin aja deh uangnya, atau kalau nggak gitu di bank gitulah mendingan daripada baik. Kita serahkan saja kepada pihak kepolisian, Sinta. Nanti semoga korban-korban yang lain juga ikut melapor karena masih ditunggu ya, baru 13 orang ya. Terima kasih banyak Sinta sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Iya, terima kasih Kak.